Yuk, dukung UFIT TV dengan belanja di UFIT Store. www.ufitstore.com. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa, kita kembali melanjutkan pertanyaan yang kedua seputar apakah ada zakat perdagangan dalam Islam dan bagaimana cara menghitungnya. Tentang zakat perdagangan sebenarnya telah disinggung oleh Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Qur'an, tepatnya di surat Al-Baqarah. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa anfiqu ya ayyuhalladzina amanu anfiqu min thayyibati ma kasabtum wa mimma akhrajna lakum minal ard." Wahai orang-orang yang beriman, infakkanlah, sedekahkanlah sebagian dari min thayyibati ma kasabtum, sebagian dari rezeki yang halal yang itu dihasilkan dari kerja kalian, artinya dihasilkan dari jual beli kalian. Dan kata Mujahid rahimahullah, yang dimaksud dengan min thayyibati ma kasabtum adalah zakatut tijarah, zakat perdagangan. Kemudian tentang keberadaan zakat perdagangan juga disinggung oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam hadis dari Samurah bin Jundub yang diriwayatkan oleh Abu Dawud. Beliau mengatakan, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ya'muruna an nukhrij as-sadaqata mimma na'udduhu lil bai'. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memerintahkan kami untuk mengeluarkan zakat dari barang yang kami siapkan untuk diperjualbelikan. Ini dua bukti dan dua dalil bahasanya zakat perdagangan ada dalam Islam. Kemudian tentang bagaimana perhitungan zakat perdagangan, para ulama mengatakan bahasanya perhitungan zakat perdagangan itu mengikuti perhitungan zakat mal, mengikuti perhitungan zakat emas atau uang yang dinyatakan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam hadis yang diriwayatkan oleh Abu Dawud dari Ali bin Abi Thalib, bahasanya perhitungan zakat mal itu nisabnya adalah 83 gram emas, kemudian dikeluarkan 2,5%. Zakat perdagangan juga demikian. Jika barang yang diperdagangkan itu telah mencapai 83 gram emas nilainya, maka jika selama setahun dia tidak mengalami pengurangan, di situ wajib dizakati 2,5%. Karena itulah zakat perdagangan perhitungannya digabung dengan zakat mal, karena dia masuk bagian dari mal. Terus apa yang dihitung? Yang dihitung adalah barang yang diperdagangkan, barang yang dijual. Sementara aset dia tidak dihitung, seperti ruko misalnya, atau dia punya etalase, atau dia punya perlengkapan-perlengkapan toko seperti mobil atau kendaraan yang lainnya, semacam ini tidak dihitung. Tapi yang dihitung adalah apa yang dijual, bukan apa yang menjadi fasilitas. Kalau yang menjadi fasilitas ini semuanya tidak masuk perhitungan zakat. Sementara apa yang dijual itu yang masuk perhitungan zakat. Ketika ada orang yang dia jual beli misalnya alat-alat komputer, peripheral, dia punya ruko, dia punya kendaraan, dia punya etalase yang banyak dan seterusnya. Mana yang dihitung? Jawabannya yang menjadi perdagangan dia. Sementara rukonya, kendaraannya tidak dihitung dalam perhitungan zakat. Kemudian harga mana yang menjadi acuan? Jawabannya adalah harga kulak, harga kulaknya, dan bukan harga jual. Kenapa bukan harga jual? Karena harga jual itu sudah ditambah margin, keuntungan. Sementara margin itu belum dia dapatkan. Margin itu baru dia dapatkan ketika ada pembeli. Padahal zakat itu dibebankan ketika harta itu sudah ada di tangan kita, sudah menjadi hak kita. Sementara margin dari atau harga jual sebuah barang sudah ditambahkan margin, itu baru calon harta yang nantinya jika harta ini laku atau barang ini laku, ada pembeli, baru uang itu kita dapatkan. Karena itulah yang menjadi acuan bukan harga jual ke konsumen, tapi yang menjadi acuan adalah harga pokok ketika kita membeli barang itu. Dan itu disesuaikan dengan harga pokok pada saat pembayaran zakat. Misalnya ya, ada sebuah laptop dulu waktu beli di tahun 37, harga pokoknya misalnya 5 juta.
Kemudian di tahun 1438, setahun berikutnya harga pokoknya naik misalnya menjadi 5,5 juta. Maka yang jadi acuan adalah harga pokok 5,5 juta ini. Meskipun kalau dia jual misalnya bisa sampai 6,5 juta. Keuntungan 1 juta tidak dihitung. Karena margin itu belum menjadi hak dia. Margin adalah calon harta yang akan dia dapatkan ketika barang ini laku. Karena itulah untuk zakat perdagangan yang menjadi acuan harga dari barang yang dihitung adalah harga pokoknya, harga kulaknya, dan bukan harga jualnya. Kemudian nanti digabungkan dengan tabungan yang dia miliki. Misalnya dari total seluruh harta atau barang yang dijual nilainya misalnya 300 juta. Dia punya tabungan 100 juta. Dia punya simpanan emas totalnya misalnya 50 juta. Maka 2,5% itu faktor kalinya berapa? Jawabannya adalah total semuanya. 300 juta tambah tabungannya 200 juta tambah 50 juta. Sehingga dia wajib menghitung zakatnya dari 550 juta dikalikan 2,5%. Ini cara yang paling mudah untuk mengukur dan menghitung zakat perdagangan. Demikian, semoga bermanfaat. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Assalamualaikum. Gimana? Menarik kan videonya? Saksikan video-video UFIT TV lainnya di www.ufit.tv. Nonton UFIT TV yuk!